Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum Struktur Data yang diberikan tugas oleh Ibu Ayla Gemasa Fitri, STMT. Di sini anggota kelompoknya ada berjumlah 3 orang. Yang pertama ada Akil Hasan Rukmandani. Yang kedua ada Muhammad Elka Desriana, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Sandi. Di slide pertama ini, graph adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan atau koneksi antara sejumlah objek. Graph ini dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama ada node, vertex atau vertices, merupakan entitas dasar yang mewakili objek dalam graph. Setiap node dapat memiliki nilai atau informasi yang disimpan di dalamnya. Yang poin kedua ada edge, sisi atau arch, merupakan penghubung antara dua node. Edge dapat bersifat berarah directed atau tidak berarah undirected. Jenis graph ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada undirected graph, yang kedua ada directed graph, yang ketiga ada weighted graph. Operasi pada graph ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada add vertex, menambah vertex baru ke dalam graph. Yang kedua ada delete vertex, menghapus vertex tertentu di suatu graph. Yang ketiga ada add edge, menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graph. Selanjutnya ada delete edge, menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graph. Yang selanjutnya ada search path, mencari panjang path dari suatu vertex ke vertex yang lain. Selanjutnya ada traversing, penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dalam penghubung edge. Selanjutnya ada vektor. Vektor adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dalam urutan tertentu. Di slide pertama ini kami akan menjelaskan fungsi dari codingan yang kami buat. Yang pertama ada class graph. Di sini ada kelas graph itu ada privat, INTV, vektor int edge matrix, vektor int add list. Selanjutnya ada public graph INTV, this v titik koma add matrix, resize v vektor int v, 0 add list resize v. Fungsi dari graph ini dalam kode tersebut adalah mendefinisikan sebuah graph dengan 2 representasi matriks, matriks agency matriks dan list agency list yang diinisialisasikan berdasarkan jumlah vertex v yang diberikan. Kelas graph menyimpan representasi graph dengan 2 struktur data, matriks add matrix dan list add list. Graph INTV menerima jumlah vertex v, kemudian menginisialisasi matriks ketetanggaan dan daftar ketetanggaan dengan ukuran sesuai dan nilai awal yang sesuai. Selanjutnya ada add edge. Di add edge ini ada void edge int src int dst, add matrix src dst 1, add matrix dst src 1, add list src pushback dst, add list dst pushback src. Fungsi codingan di atas atau yang kami buat adalah untuk menambah sebuah edge antara 2 vertex dalam sebuah graph yang diwakili dengan 2 struktur data, matriks add matrix dan list add list. Jadi kesimpulan dari fungsi ini mengupdate baik matriks ketetanggaan neighbor maupun daftar ketetanggaan neighbor untuk mempresentasikan edge 2 arah antara src dan dst dalam graph. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Akil Hasan Rukmanani. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Akil. Di sini saya akan menjelaskan di codingan ini terdapat codingan void remove add. Fungsi remove add adalah digunakan untuk menghapus edge antara 2 vertex rsc dan dst dalam graf yang direpresentasikan dengan matrik agensi dan daftar agensi. Pertama, ia mengatur nilai pada posisi rsc dst dan dst rsc dalam matrik agensi menjadi 0, yang menandakan bahwa tidak ada lagi edge antara kedua vertex tersebut. Selanjutnya, fungsi ini menghapus dst dari daftar tetangga vertex src dan src dari daftar tetangga vertex dst dengan menggunakan fungsi rs
Selanjutnya remove vertex. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada codingan yang tulisannya fungsi vertex INTV digunakan untuk menghapus sebuah vertex dari graf jadi Terima kasih untuk Akil Arsalan telah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Ela Gadisliana. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada DF Suli 1. Di sini di gambar sebelah kiri berikut contoh codingannya, dan fungsi codingan ini atau fungsi dari DF Sutil ini adalah untuk melakukan traversal depth first search atau DFS dari vertex V, menandai setiap vertex yang dikunjungi dengan true dalam vektor visited dan mencetak vertex yang dikunjungi. Fungsi ini mengunjungi setiap neighbor yang belum dikunjungi dan memanggil dirinya sendiri untuk melanjutkan traversal. Selanjutnya ada DFS, yaitu Depth First Search. Ini lanjutan codingan di atas. Fungsi ini memiliki fungsi DFS memulai traversal graph DFS dari vertex start, menginisialisasi vektor visited untuk melacak vertex yang dikunjungi, dan memanggil DF Sutil untuk melakukan traversal DFS secara rekursif. Setelah traversal selesai, fungsi ini mencetak hasil traversal di layar. Selanjutnya ada visualisasi graph. Fungsi visualisasi graph bertujuan untuk menampilkan representasi graph yang disimpan dalam bentuk daftar adjacency. Pertama, ia mencetak judul graph visualization. Selanjutnya, fungsi ini melakukan iterasi melalui setiap vertex dari 0 hingga V negatif 1, lalu mencetak vertex tersebut dan diikuti oleh tetangga-tetangganya yang terhubung, dan dipisahkan oleh tanda min, setiap vertex dan tetangganya dicetak dalam format berikut. Diakhiri dengan baris baru setelah semua tetangga vertex dicetak. Hasilnya adalah visualisasi graph yang jelas dan terstruktur. Lanjut, di sini ada integer main. Codingannya di sebelah kiri, kode di atas mendefinisikan fungsi main, kurung buka kurung tutup, yang berfungsi untuk menguji kelas graph.
yang mempresentasikan graph dengan 4 vertex. Pertama, beberapa edge ditambah ke graph, lalu graph dicetak dalam bentuk matriks dan daftar adjacency, serta divisualisasikan, kemudian dilakukan traversal BFS dan DFS mulai dari vertex 0. Setelah itu edge antara vertex 1 dan 2 dihapus diikuti dengan percetakan daftar adjacency dan visualisasi graph yang diperbarui. Terakhir, vertex 1 dihapus dari graph dan daftar adjacency serta visualisasi graph dicetak kembali untuk menunjukkan perubahan. Terima kasih untuk Muhammad Elka Destriana atas penjelasan materinya. Mungkin selanjutnya akan pengoperasian codingannya di berikut. Jadi di sini kita akan menampilkan output dari codingan kelompok kami buat. Kita akan coba mengeran codingan ini. Nah, di sini sudah kami run. Di sini ada initial graph, adjacency matrix menampilkan ada 0110, 1010, 1101, 0010. Dan berikutnya ada menampilkan adjacency list, ada dari 0, 12, 1, 02, 2, 013 dan 32. Di sini pun ada graph visualization 0 ke 1 min 2, 1 ke 0 min 2, 2 ke 0 min 1 min 3, lalu 3 ke 2. Berikutnya ada BFS and DFS transversal. BFS transversal starting from vertexnya ada dari 0, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ada DFS transversal starting from vertexnya dari 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ada remove edge dari 1 sama 2 akan menampilkan adjacency listnya 0, 1, 2, 1, 0, berikutnya 2, 0, 3 dan 3 ke 2. Selanjutnya ada graph visualization akan dijelaskan oleh rekan saya Akil Arsalan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kill. Hop. Des, aina nu edes nya nu graph visualization terakhir. Siap. Terima kasih buat Akil Arsalan telah menjelaskan yang bagian graph visualization dan remove vertex 1. Selanjutnya di yang terakhir dari graph visualization akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Elka Destriana, dipersilahkan. Selanjutnya ada graph visualization. Yang pertama ada 0 ke 1, selanjutnya 1 ke 0, min 2, lalu selanjutnya ada 2 ke 1. Mungkin yang bisa kami sampaikan dan jelaskan untuk mengeluarkan output mungkin cukup sekian yang bisa kami tampilkan. Kesimpulan dari program yang kami buat adalah program yang kita lampirkan ini adalah sebuah implementasi dasar dari graph dalam bahasa C++. Program ini menyediakan antarmuka pengguna berbasis menu untuk mengelola graph yang dapat mempresentasikan graph menggunakan matriks ketetanggaan, neighbor, adjacency matrix, dan daftar ketetanggaan, neighbor, adjacency list. Fitur utama dari program ini meliputi penambahan sisi edge ke graph, pencetakan representasi graph dalam bentuk matriks dan daftar, serta traversal graph menggunakan algoritma breadth
First Search DFS dan Deep First Search DFS. Program ini juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan graf secara dinamis atau memvisualisasikan strukturnya melalui dua metode representasi yang berbeda. Ini adalah alat yang baik untuk memahami dasar-dasar graf dan algoritma transversal graf. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari penjelasan materi beserta menyampaikan outputnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kelompok kami jelaskan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.